Halo, selamat datang di sesi yang pertama. Jadi, di sesi yang pertama ini, aku mau jelasin, nge-brief dulu tentang kenapa sih kita harus belajar statistik. Ngapain sih capek-capek belajar rumus banyak? Buat apa? Gitu. Nah, aku pengen bilang kalau sebenarnya teman-teman itu melakukan kegiatan statistik sehari-hari kok. Cuman sometimes teman-teman nggak tahu aja kalau itu tuh adalah kegiatan statistik. Nah, ilustrasi yang pertama yang aku pengen ceritain tuh, let's say teman-teman sakit. Nah, kalau teman-teman sakit, kan kalau misalnya udah sakit banget gitu kan, akhirnya teman-teman pergi ke dokter kan, untuk biar tahu, supaya dapat obat juga, dan biar cepat sembuh gitu. Nah, dokter kan pertamanya kan mungkin nanya dulu kan ya, teman-teman gejalanya apa, atau habis makan apa mungkin, terus kira-kira sakitnya di mana gitu kan. Tapi at some point, akhirnya teman-teman diminta sama dokter buat cek darah aja ya, supaya bisa lebih tahu sakitnya itu di mana gitu. Dan akhirnya teman-teman diambil darahnya deh gitu, ya nggak? Nah, teman-teman kan diambil darahnya sedikit nih. Kemudian dari situ, dari yang sedikit ini, dibuat kesimpulan tentang tubuhnya teman-teman gitu. Dari situ akhirnya dokter bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata kolesterol kamu tinggi, atau ternyata gula darah kamu tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, kegiatan itu, kegiatan mengambil kesimpulan dari sampel, kemudian disimpulkan menjadi populasi dari darah yang satu tub doang, menjadi kesimpulan mengenai kondisi keseluruhan tubuh, itu yang namanya statistik. Jadi, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya nggak ada statistik, masa iya untuk bisa tahu teman-teman sakit apa, darahnya harus diambil semua? Itu sih bukannya sembuh, yang ada mati, darahnya habis gitu. Jadi itu adalah kegiatan statistik. Bagaimana kita mengambil sampel, kemudian akhirnya membuat analisis mengenai populasi. Gitu deh. Selanjutnya, aku pengen menjelaskan mengenai apa sih yang namanya statistik deskriptif dan statistik inferensia. Jadi analisis statistik itu dibagi menjadi dua, ada statistik deskriptif dan inferensia. Kalau statistik deskriptif itu hanya menggambarkan mengenai sampel, jadi hanya mengetahui gambaran dari si satu tubuh ini aja, dari sampel darahnya kita. Jadi di darah kita yang sampel ini, berapa sih kadar leukositnya, berapa kadar trombositnya mungkin, atau bagaimana gula darahnya, kayak gitu. Hanya untuk kondisi satu tubuh ini aja. Jadi kondisi mengenai sampel, gambaran sampel itu menunjukkan analisis statistik deskriptif. Nah, kalau inferensia bagaimana? Kalau inferensia itu menunjukkan analisis statistik yang menyimpulkan dari sampel menjadi populasi. Jadi, bagaimana kita menyimpulkan dari data sampel yang sedikit dipakai untuk menyimpulkan kondisi tubuh keseluruhan. Gitu. Jadi, bagaimana menyimpulkan dari statistik menjadi populasi, itu yang namanya statistik inferensia. Gitu bedanya. Terakhir, gini, untuk teman-teman bisa paham statistik ke depannya, teman-teman perlu tahu mengenai yang namanya data. Nah, jadi data itu dibedakan menjadi dua. Ada data yang sifatnya kualitatif, ada data yang sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif, datanya kayak kategorikal gitu, kayak misalnya nama, alamat, atau jenis kelamin, jadi yang sifatnya kategorikal, atau yang huruf lah gitu. Sementara jadi datanya itu bukan berupa angka gitu deh, gampangnya kualitatif gitu ya. Sementara kalau kuantitatif itu data-data yang berupa angka alias numerik. Nah, selain teman-teman perlu tahu ada data atau variabel ya. Jadi ketika aku bilang variabel ya simply itu adalah datanya data apa gitu. Ada variabel yang kualitatif, ada variabel yang kuantitatif. Nah, terus selain tahu kualitatif sama kuantitatif, teman-teman juga perlu paham yang namanya skala pengukuran.
Jadi skala pengukuran itu kayak dia itu termasuk golongan variabel apa sih gitu. Pengukuran apa sih gitu. Nah, untuk data kualitatif, data-data yang huruf-huruf gitu, itu ada yang namanya skala pengukuran nominal dan skala pengukuran ordinal. Jadi ada dua gitu, ada nominal, ada ordinal. Sementara itu, untuk yang kuantitatif, ada skala pengukuran interval dan skala pengukuran rasio. Nah, ini tuh kayak strata, kayak kelas. Dari yang paling rendah sampai yang kasta tertinggi. Jadi nominal ini yang kastanya paling rendah. Dan rasio ini yang kastanya paling tinggi. Jadi kalau disingkatnya menjadi NOIR. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kasta tuh maksudnya gimana sih? Jadi gini, kalau nominal itu hanya bisa dipakai untuk membedakan aja. Dia tuh hanya bisa untuk membedakan gitu loh. Variabel-variabelnya hanya bisa dibedain. Contohnya, jenis kelamin dan agama. Jadi, kalau jenis kelamin itu kan kita hanya bisa membedakan bahwa oke, ini jenis kelamin perempuan, ini laki-laki. Dan nggak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Perempuan nggak lebih baik dari laki-laki, atau laki-laki juga nggak lebih baik dari perempuan. Nggak ada ranknya, nggak ada urutannya. Termasuk agama gitu. Di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu nggak ada rankingnya gitu. Nah, itu adalah nominal. Jadi variabel nominal hanya bisa dibedain aja. Yang kedua adalah variabel ordinal. Kalau variabel ordinal selain bisa dibedain, juga bisa diurutin. Maksudnya diurutin itu gimana? Contohnya, tingkat pendidikan dan ukuran baju, tapi ukuran bajunya yang huruf ya, kayak S, M, L, XL. Ada urutannya. S itu kecil, paling kecil. Terus M itu medium. Terus L itu large, kayak gitu. Jadi ada urutannya. Ketika kita variabel ini bisa kita bedain, kan beda-beda tuh. Ini S ya, ini M ya, kan beda-beda tuh. Nah, ketika dia bisa diurutin juga, variabel tersebut termasuk dalam ordinal. Nah, jadi yang nominal sama ordinal ini adalah variabel-variabel yang dia masih huruf. Gitu. Bedanya kalau nominal hanya untuk membedakan, ordinal bisa untuk ngurutin juga. Nah, kalau interval sama rasio gimana? Kalau interval sama rasio, ini udah berbentuk angka. Kalau di statistik, kalau udah berbentuk angka, kastanya lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi kalau interval ini, selain dia bisa untuk membedakan, dia bisa ngurutin, dan dia juga punya angka. Angkanya bermakna. Maksudnya angkanya bermakna tuh gimana sih? Jadi 1+1 beneran 3. Kalau ordinal itu bisa aja. Kalian tahu kayak kepuasan kan? Kepuasan tuh kan kayak misalnya 1 sangat tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas. Nah, itu kan angka juga sebenarnya 1, 2, 3. Tapi itu nggak bisa dijumlahin. Angkanya nggak sebagai angka. Jadi 1, 2, 3 di situ sifatnya adalah ordinal, hanya buat ngurutin doang. Jadi kalau kepuasan 1 ditambah kepuasan 2, apakah sama dengan kepuasan 3? Enggak gitu. Nah, kalau interval itu udah berupa angka. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah temperatur dan ukuran jeans. Tapi gini, jadi kalau misalnya di interval itu angka nolnya itu nggak mutlak. Maksudnya nggak mutlak tuh gimana? Jadi ketika angkanya 0, jadi misalnya temperaturnya itu adalah 0 derajat Celcius. Artinya memang suhunya tuh 0, bukan berarti suhunya nggak ada. Suhunya ada, suhunya 0 derajat Celcius. Dan selain dia 0-nya itu nggak mutlak, kalau data interval tuh nggak bisa dirasiokan, nggak bisa dibandingkan gitu loh. Contohnya ukuran jeans. Untuk ukuran jeansnya tuh yang kayak gini loh, yang 27, 28, kayak gitu-gitu. Jadi di situ tuh kayak 27, 28 ini udah berupa angka, udah bermakna angkanya. Tapi dia tuh kita nggak bisa bandingin kayak yang berukurannya 32 itu 2 kali lipatnya dari yang ukurannya 16, nggak gitu. Itu interval. Jadi ketika nolnya nggak mutlak atau ketika nggak bisa dibikin rasionya, contohnya kayak IQ misalnya.
IQ seseorang yang 200 tuh bukan berarti dia 2 kali lebih pintar daripada yang IQ-nya 100, nggak kayak gitu. Nah itu berarti golongnya interval. Di rasio, ini adalah rasio itu yang paling kasta tertinggi, yang paling bagus variabel rasio ini kan. Jadi dia bisa untuk membedakan, jadi kan beda dong, kayak misalnya yang berat badannya 50 kilo sama yang berat badannya 60 kilo kan beda gitu kan. Dan bisa ngurutin juga yang berat badannya 50 lebih ringan daripada yang 60. Terus nolnya mutlak. Jadi kalau beratnya 0 ya berarti kagak ada barangnya. Kayak misalnya mau beli apel dong 0 kilo. Oke, apelnya nggak ada dong, kan 0 kilo. Dan dia bisa dirasioin. Ibu-ibu yang beli apel 4 kilo itu berarti apelnya 2 kali lebih berat daripada yang beli apel 2 kilo. Itu contohnya tadi berat badan. Luas rumah. Ketika luas rumahnya 0, ya berarti rumahnya nggak ada dong, ya nggak? Atau misalkan yang punya luas rumahnya 100 meter persegi, berarti dia itu 2 kali lipatnya dibandingin orang yang punya luasnya rumahnya 50 meter persegi. Oke, jadi itu adalah brief mengenai skala pengukuran. Kenapa sih kita perlu belajar skala pengukuran? Karena gini teman-teman. Ke depannya nanti, ketika teman-teman melakukan analisis statistik itu akan depend on skala pengukuran variabelnya. Jadi nanti akan beda cara ngolahnya untuk data-data yang berskala pengukuran interval rasio atau kuantitatif, dan bagaimana mengolah data-data yang kualitatif atau berskala pengukuran nominal dan ordinal. Kayak gitu aja pertemuan hari ini, dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di sesi yang berikutnya. Dadah!